Nah, saudara sekalian, mari kita sama-sama membuka bagian firman Tuhan. Kita membaca dari surat Filipi. Kita membaca dari surat Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai yang ke-19. Kita melanjutkan eksposisi surat Filipi. Kita akan baca dari Filipi pasal pertama, ayat 12 sampai yang ke-19. Ayat yang genap akan dibacakan oleh pria dan yang ganjil oleh wanita. Kita akan bacakannya secara bergantian dari yang pria terlebih dahulu, dari ayat yang ke-12. Filipi pasal yang pertama ayat 12 sampai yang ke-19. Dari pria terlebih dahulu, 2-3. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Ya, mari kita sama-sama minta pertolongan Tuhan untuk firman-Nya boleh bekerja di antara setiap kita dan kita tidak pulang dengan sia-sia. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, berkatilah kami ya Tuhan ketika firman-Mu akan diberitakan, ketika isi hati-Mu akan disampaikan ya Tuhan. Ini boleh membawa suatu perubahan di dalam diri kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya segala kelimpahan firman-Mu boleh tersampaikan dengan baik. Biar kiranya kami menjadi orang-orang yang semakin terfokus dan hatinya semakin memprioritaskan Injil-Mu untuk boleh tersebarkan kemana-mana tempat. Baik di dalam kehidupan kami maupun di dalam perkataan kami ya Tuhan. Biar kiranya kami menjadi murid-Mu yang sejati, yang boleh membawa kemajuan Injil dimanapun kami berada. Tolonglah kami ya Tuhan, dan biarkan kami boleh semakin disegarkan dan dikuatkan melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Biar kiranya Engkau juga boleh tolong hamba-Mu ini ya Tuhan dalam segala keterbatasannya dalam menyampaikan firman Tuhan. Biar kiranya segala keterbatasan ini tidak menghalangi firman Tuhan diberitakan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami minta berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam bagian ini Paulus mulai masuk ke dalam pembicaraan di dalam apa yang menjadi pergumulan dia di dalam penjara, saudara sekalian. Mungkin bukan pergumulan yang berat, tetapi justru ada sukacita yang besar yang dimiliki oleh Paulus. Nah, saudara sekalian, di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi di atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Saudara sekalian, di dalam bagian sebelumnya ketika saya sampaikan di tempat ini, saya sudah sedikit singgung bahwa surat Filipi ini surat yang indah yang diberikan oleh Paulus kepada jemaatnya. Inilah satu surat yang sangat bersahabat, ya, punya makna persahabatan yang sangat kental, ya, antara Paulus dan juga jemaatnya. Nah, di sini saudara sekalian, Paulus kembali memberikan bahasa-bahasa kasih, bahasa-bahasa persahabatan. Yang kita bisa lihat bahwa bagaimana Paulus mengatakan apa yang terjadi atasku ini, aku menghendaki supaya kamu tahu. Ini kan sebetulnya mirip seperti orang yang sedang bertukar pesan, ya, memberikan kabar. Aku sedang jauh loh, aku mau kasih kabar ya ke kamu, aku di sini baik-baik saja, sini aku sedang sedang happy. Kalau misalkan saudara tahu ada anak yang sedang merantau, entah ke Jakarta atau ke daerah-daerah lain, ketika saling bertukar kabar kan bisa kan saling bertanya ya, bagaimana kabarmu, bagaimana keadaannya di sana? Oh, saya baik-baik saja, puji Tuhan, saya masih terus bisa beraktivitas dengan normal. Nah, ini yang juga diungkapkan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Aku menghendaki supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi di atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, saudara sekalian, sebelum jemaat Filipi tahu dari Paulus sendiri, sebetulnya jemaat Filipi sudah tahu keadaan Paulus. Loh, kok bisa Pak? Bukankah jemaat Filipi dengan Paulus ini berbeda tempat? Bukankah mereka berbeda lokasi dan gak bisa langsung WhatsApp pada saat itu? Gak bisa, belum ada internet.
Lalu bagaimana jemaat Filipi sebetulnya sudah tahu tentang keadaan Paulus? Ya, jemaat Filipi tahu keadaan Paulus dari Epafroditus. Ya. Nanti di dalam pasal yang kedua kita akan semakin diperkenalkan dengan adanya sosok Timotius dan juga Epafroditus. Nah, secara singkat ada seorang utusan bernama Epafroditus. Inilah seorang yang diutus oleh jemaat Filipi. Epafroditus, Paulus saat ini sedang kesusahan, dia sedang kesulitan. Kamu bantu dia ya, kamu rawat dia ya. Karena saat itu Paulus sedang berada di dalam penjara dan ini situasi yang diketahui oleh jemaat Filipi. Dan jemaat Filipi sangat mengasihi Paulus dan mau Paulus ini dapat dirawat dengan baik. Maka bagaimana caranya? Diutuslah Epafroditus. Dan Epafroditus menyampaikan kabar keadaan Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, saudara sekalian, di sini Paulus meyakinkan jemaat Filipi bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan bagi Injil. Ya, setelah kita lihat ya tadi ya, bagaimana ada kabar yang diberikan antara sesama rekan pelayanan, sesama antara jemaat dan juga hamba Tuhan. Di sini Paulus memberikan suatu penjabaran penting, bahwa dia mengatakan apa yang terjadi atasku ini telah menyebabkan kemajuan Injil. Ya. Nah, terus kan ini ada seorang yang mengatakan di dalam penjara. Ya. Di mana Paulus di penjara? Paulus sedang dipenjara di Roma. Kenapa dia dipenjara di Roma? Nah, ini ada beberapa skenario dan yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Paulus awalnya dituduh sebagai orang yang melawan agama Yahudi. Kemudian Yahudi kan tidak bisa, orang Israel tidak bisa melakukan pengadilan sendiri, saudara sekalian. Karena orang Yahudi pada saat itu sedang dijajah oleh Roma. Nah, pada saat itu kemudian diserahkanlah ke tangan Roma. Tetapi nanti di dalam pengadilan Roma mulai bergeser permasalahannya. Dari permasalahan agama nanti bergeser ke masalah politik. Bahwa dianggap Paulus ini mengabarkan ada satu raja yang lain, ada satu kaisar yang lain, yaitu adalah Yesus Kristus. Nah, nanti akan sedikit kita bahas ya bagaimana di dalam situasi keadaan kekaisaran Romawi, pembicaraan tentang ada kaisar lain ini merupakan satu hal yang serius. Ya. Tetapi sebelum masuk ke sana, saudara sekalian, sekali lagi kita perlu tekankan bahwa Paulus yang mengatakan adanya kemajuan Injil, kamu jangan khawatir dengan keadaanku, adalah seorang yang sedang berada di dalam penjara. Nah, penjara seperti apa yang sedang dialami oleh Paulus? Nah, tentu penjaranya tidak seburuk yang kita mungkin bayangkan, karena Paulus ini adalah seorang tahanan militer. Sebagai seorang tahanan militer, maka Paulus itu berada di dalam rumah sandera begitu ya. Tapi dia kondisinya akan diborgol dan dirantai. Dia dirantai dengan penjaga yang menjaga dia. Kira-kira kalau misalnya kita baca di dalam Kisah Para Rasul, Paulus ini dijaga oleh 4 orang penjaga, saudara sekalian ya. Ada 4 orang penjaga dan ini akan shift-shiftan. Jadi ada 16 orang, setiap 4 jam sekali 4 orang ini akan bergantian. Ya, jadi ada 16 orang dan juga ada 4 orang penjaga. Di mana penjaga-penjaga ini akan ikut dirantai dengan Paulus. Jadi sangat seketat itu, saudara sekalian ya. Seketat itu. Maka Paulus ini harusnya nggak mungkin bisa kabur. Bagaimana mau kabur? Orang dirantai bersama dengan penjaganya begitu ya. Lalu agar penjaganya ini tidak lengah, ada rotasi, ada shift-shiftannya saudara sekalian, agar dijaga dengan ketat. Nah, orang semacam ini tentu mengalami kesakitan, tentu mengalami pergumulan. Kalau saya sebagai Paulus, kalau saudara bayangkan ya, Paulus ini pergi misi dari satu kota ke kota yang lainnya. Maka dia pasti punya visi. Saya mau mengabarkan Injil ke tempat ini, saya mau mengabarkan Injil ke tempat yang ini, saya mau mengabarkan Injil ke tempat yang ini. Oh, ada beberapa kota yang harus saya kunjungi. Misalkan seperti Pak Tong ya. Di dalam Kapin dia sudah pilih. Oh, saya mau ke kota A, B, C, D, dan E. Nah, saudara sekalian, secara mental kalau orang dari sering bepergian untuk mengabarkan Injil, tiba-tiba harus dikurung di dalam penjara, itu pergumulannya seperti apa saudara? Mungkin sebagai Paulus bisa berpikir, harusnya saya bisa pergi ke sana, harusnya saya bisa mengabarkan Injil ke sana. Tapi sekarang saya ada di dalam penjara. Tapi apakah respon seperti ini yang dialami oleh Paulus? Ternyata tidak, saudara sekalian. Ternyata tidak. Justru dikatakan bahwa keadaanku ini, sekarang aku di penjara, justru membawa kemajuan kepada Injil. Loh, kok bisa? Bukankah kamu ada di penjara? Bukankah sekarang kamu tidak bisa berpergian ke kota demi kota yang lain? Bukankah saat ini justru kamu sedang menderita? Tapi kenapa justru kamu bisa mengatakan ini membawa kemajuan Injil? Maka disinilah kita masuk ke dalam ayat yang ke-13 di mana ada penjabarannya, saudara sekalian. Apa yang dikatakan oleh Paulus di sini?
Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan bahwa sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Nah, ini alasan yang pertama saudara sekalian. Alasan yang pertama saudara sekalian kenapa adanya kemajuan Injil. Karena Paulus di sini mengatakan bahwa telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Nah, saudara sekalian, bahwa di dalam bagian ini kita mendapati Paulus mengatakan ada orang-orang di dalam istana yang akhirnya kenal dan tahu bahwa aku ini dipenjara kenapa? Aku dipenjara ini karena Kristus. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks dan juga bahasa aslinya atau dalam bahasa Inggris pun juga mungkin sedikit terlihat saudara sekalian. Apa sih yang dimaksud dengan orang di dalam istana ini? Kenapa sebegitu pentingnya orang-orang istana ini perlu tahu Paulus masuk karena Injil? Karena Kristus. Kenapa? Nah, saudara sekalian, di dalam bahasa aslinya atau di dalam bahasa-bahasa yang lain, terjemahan yang lain, muncul kata bahwa yang menjadi isi istana itu adalah penjaga istana, yaitu praetorium, saudara sekalian ya. Nah, kalau bisa praetorium ini itu bisa dikatakan seperti pas pampres. Ini adalah pengawal-pengawal raja, pengawal-pengawal kaisar. Barisan tentara elit dan khusus dari kaisar ini semakin tahu bahwa kenapa orang ini masuk. Ya tentu pertama-tama mereka tahu dari mana? Dari orang yang jaga Paulus. Orang yang jaga Paulus kan pasti ditanya sama temannya, kamu disuruh jaga siapa? Ini orang namanya Paulus. Oh, kasusnya apa dia? Kan pasti ditanya ya. Kasusnya itu dia katanya mengatakan ada orang selain kaisar, yaitu Kristus. Mulai tersebar dari satu. Itu kan 4 orang sekali shift ya. Lalu nanti ganti lagi shiftnya, makin tahu lagi. Dan beberapa penafsir mengatakan saudara sekalian bahwa sambil Paulus dipenjara kemungkinan besar sambil dia dijaga oleh 4 orang tersebut, sambil dia memberitakan Injil, sambil menginjili orang-orang yang jaga dia, maka saudara sekalian langsung dapat intensive course ya. 4 orang yang jaga ini langsung dapat kelas intensif, langsung dapat tris khusus, bukan sama pendeta Billy ya, sama Paulus langsung ya. Wah, ini kelas gratis. Sambil jaga, sambil dirantai lagi saudara sekalian, nggak bisa kemana-mana kan? Ya, ayo mau kemana lo? Dirantai, diajak ngobrol terus, diinjili terus. Mau dihukum, mau dipukulin, Paulusnya juga nggak mungkin. Karena ini tahanan militer yang tidak boleh sembarangan diperlakukan. Apalagi kita tahu juga bahwa Paulus ini kan warga negara Roma. Bahwa ada satu ketika dia tahan trump cardnya ya, dia nggak ngaku bahwa dia adalah warga negara Roma, dia tidak sembarangan memberikan. Setelah sudah dia dianiaya baru dikeluarkan. Bolehkah aku diperlakukan seperti ini sebagai warga negara Roma? Wah, langsung kaget yang aniaya. Harusnya nggak boleh, saya nggak tahu selama ini dia warga negara Roma. Maka saudara sekalian, inilah pertama kali yang kita bisa lihat alasan pertama. Kenapa dikatakan bahwa adanya kemajuan Injil? Karena akhirnya orang-orang di istana lewat penjaga-penjaganya, yaitu praetorium, circle istana ini tahu kenapa Paulus ini akhirnya dipenjarakan. Orang-orang di istana semakin kenal Injil. Mungkin nggak semuanya langsung percaya pada Kristus, tetapi awareness tentang Kristus, berita tentang Kristus adalah yang paling utama. Berita Injil itu sudah semakin dikenal, terutama di kalangan istana. Nah, bagaimana saudara sekalian bisa masuk berita Injil ke dalam istana? Ini bukan satu hal yang gampang. Ya. Kita ingat sekali lagi bahwa pelayanan Tuhan Yesus pertama kali itu ada di daerah Palestina. Ya. Istana Kaisar itu masih jauh sekali. Masih jauh sekali. Lalu bagaimana bisa sampai ke sana? Ternyata dengan Paulus masuk ke dalam penjara justru membawa kemajuan Injil. Nah, sedikit kita coba masuk ke dalam apa yang terjadi di dalam circle istana atau justru di dalam daerah-daerah yang dikuasai Roma. Nah, saudara sekalian, di zaman Paulus pada saat itu ada yang namanya imperial cult. Apa itu imperial cult? Itu penyembahan kepada kaisar. Ya, penyembahannya tidak seperti penyembahan kepada dewa-dewa. Tetapi ini penyembahan, kita ingat ya saudara sekalian bahwa di dalam kekaisaran Romawi mereka ini kan yang politeisme, yaitu mereka boleh menyembah banyak dewa-dewa. Nah, termasuk salah satunya adalah yang dihargai, yang dihormati, yang seperti disembah itu adalah kaisar. Bolehkah aku menyembah Zeus? Boleh. Bolehkah aku menyembah Poseidon? Boleh. Bolehkah aku menyembah yang lain-lain, Athena dan lain-lain? Boleh. Tapi sembahlah juga pada kaisar. Berikanlah penghormatanmu. Ya. Kaisar adalah Kyrios. Ini menjadi sebutan mereka. Maka saudara sekalian, kalau ada orang yang tidak mau ngaku,
Silakan kamu mengaku dengan dewa-dewi yang lain boleh. Tetapi kaisar juga. Ya. Oh kamu mau jadi orang Yahudi menyembah Allah Yahweh, mereka diberikan hak eksklusif khusus. Ya. Tapi untuk yang lain-lain saudara sekalian ada imperial cult, terutama tentu circle istana. Ya. Circle istana. Orang-orang di dalam istana pasti adalah orang-orang yang dituntut loyalitasnya oleh sang kaisar. Kalau ada dari mereka yang tidak mau mengaku bahwa kaisar adalah Kyrios, tuan utamanya mereka, maka siap-siap mereka dianggap sebagai pengkhianat. Jadi unsur politiknya besar ya. Unsur politik yang bercampur dengan unsur agama. Ya. Karena kaisar pada saat itu menganggap dirinya sebagai dewa. Ya. Julius Caesar itu dianggap sebagai dewa, kemudian anak-anaknya adalah ya anak dewa. Ya. Maka kalau nggak mau tunduk saudara sekalian, ini urusannya bukan cuma sekedar unsur spiritual dan moralitas, tetapi urusan dianggap sebagai pengkhianat negara. Ya siap-siap dijatuhi hukuman. Ya. Maka saudara sekalian tidak mudah untuk memberitakan Injil ke dalam istana pada saat itu. Tapi disinilah Paulus melihat dengan luar biasa, dengan jeli, aku mungkin masuk penjara. Aku memang terkungkung saat ini di sini. Tetapi tempat ini tidak meniadakan kesempatanku untuk mengabarkan Injil. Tempat ini tidak meniadakan kesempatanku untuk melihat adanya kemajuan Injil. Saudara, inilah visi yang dimiliki oleh seorang murid Kristus sejati. Inilah visi yang dimiliki seharusnya oleh orang Kristen. Itu apa? Situasi sulit, penderitaan tidak meniadakan kemajuan Injil. Sekali lagi ya, penderitaan tidak meniadakan kemajuan Injil. Justru penderitaan membawa kepada kemajuan Injil. Saudara sekalian, mungkin beberapa saudara mungkin pernah dengar ya, ketika Patong atau hamba-hamba Tuhan lain mention tentang di China, bahwa di China pada saat itu di dalam pemerintahan yang mungkin oleh Mao Zedong ya, kalau saya nggak salah ya, itu orang-orang Kristen itu dan juga para pendeta misionaris itu semua akhirnya dikeluarkan, ada sanksi besar, ada hukuman besar bagi mereka yang menganut kekristenan. Dampaknya apa saudara sekalian? Tentu dampaknya bagi orang-orang di China, kekristenan itu pasti merosot. Karena yang selama ini melayani, selama ini akhirnya menggembalakan, itu nggak ada lagi. Ya. Tapi ternyata di saat itulah misionaris-misionaris tersebar luas kemana-mana tempat. Justru jadi kemajuan Injil. Ya. Penderitaan muncul karena kemajuan Injil. Tapi kan seringkali kita pikir lain saudara sekalian. Oh kalau ada penderitaan justru ini mengurangi kemajuan Injil. Gimana lah Injil mau maju kalau misalkan menderita? Kalau mau Injil maju mestinya nyaman dong. Kalau saya mau penginjilan enaknya tuh gimana sih? Kalau mau lihat adanya kemajuan Injil paling mudah itu seperti apa? Paling mudah adalah kalau saya bisa duduk tenang, ngobrol sama orang, hatinya sudah terbuka, bahkan dia yang nanya terlebih dahulu. Pak, saya mau percaya sama Kristus, bisa kasih tahu nggak sama saya gimana caranya? Wah, saudara sekalian, ini udah cara paling gampang, ya. Dan mungkin ada saat-saatnya ya, ada momen-momennya Tuhan berikan kita kesempatan seperti itu. Tapi mungkin nggak selamanya dan mungkin sangat kecil sekali. Nah, saudara sekalian, tapi kita perlu ingat sekali lagi bahwa penderitaan justru bisa membawa kemajuan bagi Injil. Saudara, kalau kita mau buat KKR umum kemarin kan rame ya, rame ya, aman, Ada yang demo nggak? Ada kemarin waktu Natal, nggak ada yang demo kan ya? Nggak ada yang demo. Kita rasa itu nyaman, aman, tentram. Itu situasi yang kita suka. Gimana kalau di Bandung kemarin? Demo besar sekalian. Secara akal manusia kita pikir, ini ada pertentangan, ini ada kesulitan, ini makin susah kita untuk adakan KKR. Injil makin terhambat, nggak bisa maju. Soalnya kalau mau jadi panitia, saudara pilih mana? Ada KKR yang di demo, KKR saudara di demo atau enggak? Sama ini nanti Kapin ya saudara sekalian ya. Saudara harap Kapin kita ini nanti bukan harap di demo ya. Tapi kalau misalkan ada, cara berpikir, cara pandang kita itu seperti apa? Kita coba lihat yang di Bandung ya saudara sekalian. Di Bandung di demo. 600 polisi kalau nggak salah dikerahkan untuk mengamankan. Tentang kejadiannya sama, 10 tahun yang lalu sudah pernah di Sabuga. Akhirnya apa dampaknya 10 tahun yang lalu? Viral saudara sekalian, viral. Akhirnya Ridwan Kamil turun sampai akhirnya ikut dengar khotbah Patong. Gimana mau hadirkan orang tersebut bisa dengar Injil? Ternyata lewat penderitaan, lewat pertentangan, lewat kesulitan saudara sekalian. Kejadian kemarin. Akhirnya dampaknya apa saudara sekalian? Humas gratis.
Humas gratis, gak usah undang wartawan-wartawan, gak usah, mereka datang sendiri. Mereka liput sendiri, mereka sebarkan sendiri. Gimana caranya orang-orang sebarkan di media sosial, saudara sekalian? Gampang, langsung mereka yang sebarkan sendiri. Dan akhirnya kota-kota selanjutnya, Lampung dan lain-lainnya, semakin aware dengan acara ini. Oh, ini yang kemarin ditentang di Bandung ya. Maka penderitaan membawa kemajuan Injil. Ya, penderitaan membawa kemajuan Injil. Luar biasa saudara sekalian ya. Apa yang dikatakan oleh Paulus di sini masih sangat relevan di dalam kehidupan kita sekarang. Dan ini alasan pertama yang Paulus katakan ya, bahwa Injil masuk ke dalam lingkaran istana. Injil masuk ke dalam lingkaran penjaga-penjaga pas pampres kaisar. Ya, orang-orang elitnya kaisar. Nah, ini alasan yang pertama saudara sekalian ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam alasan yang kedua di dalam ayat yang ke-14, di mana di sini dikatakan, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saudara sekalian, ini alasan yang kedua, bagaimana penderitaan membawa kemajuan Injil. Bahwa ketika melihat ada orang yang menderita karena Injil, justru seharusnya ini membawa semangat yang lebih besar untuk orang semakin mengabarkan Injil. Kalau pemimpin rela berkorban, kalau pemimpin itu rela menderita akan kebenaran Injil, maka para pengikutnya harusnya lebih semangat lagi untuk mengobarkan dan juga memberitakan Injil. Ini yang terjadi. Setelah jemaat tahu, wah, apa yang terjadi dengan Paulus, dia masuk ke dalam penjara. Kenapa dia masuk ke dalam penjara? Karena dia begitu yakin bahwa Yesus adalah kaisar yang sejati. Yesus adalah sang juru selamat sejati, the true savior. Maka kita akan semakin tambah berani. Pemimpin kita aja berani, masa kita nggak berani? Ini suatu semangat, saudara sekalian. Kalau di dalam peperangan, biasa di dalam peperangan dulu ya, di zaman kolosal, atau mungkin dalam film-film kolosal, saudara sekalian, di dalam peperangan, biasanya tentara itu akan semakin maju, berani maju berperang kalau jenderalnya maju di depan. Kalau bukan raja ya, raja kan memang biasanya ada tetap di istana gitu ya. Siapa yang maju berperang? Ya para jenderal-jenderal perangnya. Ya. Kalau pemimpin 100 orang maju di depan, maka 100 orang di belakang itu akan makin berani maju. Kalau pemimpin 1000 orang maju di depan, maka 1000 orang itu akan maju. Kalau jenderal yang pimpin 100.000 orang sudah berani maju ke depan di barisan paling depan, maka yang lain pasti akan lebih berani lagi. Oh, pemimpin saya aja berani masuk paling depan, maju paling depan. Paling depan itu kan paling gampang kena serangan, saudara sekalian. Kalau di medan perang ya, misalkan mereka yang berkuda begitu, maju ke depan. Mereka akan berhadapan dengan panah dari atas, mereka yang akan berhadapan dengan tombak-tombak. Kalau mereka langsung maju ke depan dan berani, maka yang lain akan maju ke depan juga dengan berani. Nah, saudara sekalian, ini yang dilakukan oleh Paulus sebagai pemimpin, dia menginspirasi. Tapi menginspirasi bukan dengan kenyamanan seringkali, tapi menginspirasi dengan penderitaan, saudara sekalian. Penderitaan. Saudara, sedikit sharing, saudara sekalian. Setelah saya kemarin ke Sibolga tersebut, saya pulang. Di perjalanan Pak Suwito itu kasih masukan ke saya. Dam, kamu sharing lah. Kamu kabarkan ke grup tentang apa yang kamu lihat di sini. Apa yang kamu rasakan, kamu berbagilah. Ya, siapa? Setelah saya akhirnya sampai, jadi saudara sekalian, saya ke Sibolga itu hari Kamis. Ya, Kamis mendarat di Borong-Borong di Silangit, lalu langsung ke Sibolga, perjalanan kira-kira 4 jam. Kemudian setelah sampai di sana, ya saya sampai hari Sabtu. Lalu hari Sabtu itu kembali ke Balige. Karena hari Minggu dan hari Seninnya saya akan pelayanan. Nah, akhirnya di Sabtu malam itulah saya membuat sharing dan akhirnya saya sebarkan. Nah, sebelum saya sebarkan, ternyata di GRI Pusat Pendeta Heru sudah share terlebih dahulu bahwa ada kebutuhan orang-orang yang perlu bantu untuk terjun. Nah, saudara sekalian, barang-barang yang tadi saya sebutkan, yang saudara lihat juga paket-paketnya itu nggak dibeli di Sibolga, tapi dibelinya itu di Medan. Kenapa? Kalau di Sibolga harganya semua naik, mahal sekali. Maka belinya itu di Medan. Dari Medan ke Sibolga itu perjalanan kira-kira bisa lebih dari 10 jam. Dan ini perlu ada yang kawal. Karena tidak bisa kita cuma serahkan kepada supir, lalu supirnya bawa. Nggak bisa, saudara sekalian. Nanti supirnya
catut barang-barangnya, atau ada orang-orang yang cegat. Terutama ini saudara sekalian, waktu dulu ya, waktu masih awal-awal banyak yang dijarah. Mungkin saudara beberapa juga ada yang tahu ya. Jadi bantuan itu dijarah karena mereka memang butuh sekali. Jadi mereka ketika lihat ada bantuan datang, mereka udah nggak pikir lagi saudara sekalian, dijarah. Maka perlu ada yang kawal. Nah ternyata ada kebutuhan untuk mengawal ini. Ya, ada kebutuhan untuk mengawal, akhirnya di-share lah di GRI Pusat, Pendeta Heru sudah share. Akhirnya saya tambahkan dengan kesaksian saya. Ya. Kemudian setelah itu saya share lagi di grup pengurus. Itu hari Sabtu malam. Hari Minggu malamnya, persis minggu yang lalu, Ibu Dewi share di grup PA Pemuda di Karawaci. Beliau sharing saya tentang apa yang saya lihat di sana, dan juga bagaimana Tuhan bekerja di gerakan ini. Bukan cuma sekedar bantu, bukan cuma sekedar kebenaran yang kita bagikan, tetapi kasih Kristus yang nyata kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah setelah sharing tersebut, saya sharingkan juga bahwa kita membutuhkan pemuda yang bisa membantu mengawal gitu. Nah setelah itu saudara sekalian, ada 4 orang yang akhirnya tergerak untuk membantu mengawal. Setelah saya refleksikan saudara sekalian ya, kalau saya nggak pergi, saya nggak mungkin bisa sharing. Kalau saya nggak pergi, saya jujur saudara sekalian, saya ketika pertama kali diminta untuk pergi, saya sedikit setengah hati. Kenapa saudara sekalian? Saya merasa saya pergi ke sana juga nggak gitu jauh beda ya. Apa sih perbedaan yang akhirnya saya bisa berikan? Ternyata nggak juga, saya pikir ya. Lalu tapi saya tahu ini tetap penting untuk saya harus kerjakan, maka saya tetap pergi ke sana, saya tetap taat. Ternyata saya ketika ke sana saudara sekalian, kami mendatangi ada satu pendeta bersama dengan jemaatnya. Mereka itu tadinya di satu desa. Satu desa mereka itu hanyut. Dia punya 6 orang pekerja, 6 orang pekerjanya ini, aktivisnya, jemaatnya meninggal karena terkena banjir. Dan mereka ini di daerah gunung. Mereka harus evakuasi sampai turun gunung. Satu desa saudara. Ini satu desa. Itu ada videonya, turun gunung rame-rame. Ini mereka juga bertaruh nyawa. Kalau ketika evakuasi turun gunung, gunungnya longsor, habis mereka semua. Tapi akhirnya puji Tuhan mereka bisa berhasil evakuasi dan mereka pindah ke desa yang lain. Dan sekarang mereka mesti mencari tempat tinggal yang baru. Saya ketemu langsung dengan pendetanya. Wah, saya harus tahan tangis. Begitu pilu melihat kesulitan mereka. Akhirnya setelah dengar apa yang mereka alami, bahwa bukan cuma sekedar tempat tinggal mereka. Tempat tinggal mereka itu satu hal. Mungkin mereka bisa kembali lagi, bongkar lagi tanahnya, bersihkan, bisa tinggal lagi. Tapi yang kedua adalah kebun-kebun mereka juga hancur. Mata pencahariannya udah nggak ada lagi. Percuma gitu. Mau balik juga percuma. Saya sedih sekali gitu ya. Akhirnya saya tergerak, akhirnya bawakan firman ke sana. Saya berikan renungan. Saya udah pernah bawa renungan tentang kekhawatiran di Balige dan juga di Sidikalang. Dari Matius pasal yang ke-6. Saya memang sudah sedikit persiapkan begitu ya sebelum berangkat. Kalau nanti saya diminta renungan sama Pak Suito, saya bawakan dari sini. Nah pada saat itu Pak Suito nggak minta saya bawa, saya yang langsung ajukan diri karena saya sudah tergerak sekali begitu ya. Nah ketika saya bacakan ayatnya, saya kan nggak begitu aware ya ayat itu persisnya seperti apa, tapi saya tahu saya akan ambil dari situ. Ketika saya baca saudara sekalian, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, kamu minum, atau apapun yang kamu pakai. Saya pas baca, waduh mati saya. Ini orang yang saya khotbahin betul-betul butuh makanan, butuh minuman, butuh pakaian. Gimana nih saya khotbahnya gitu. Ya tapi puji Tuhan ya, justru itu semakin menguatkan mereka. Ya. Nah saudara sekalian, setelah saya sharing, saya beritakan juga berita ini ke grup PA Pemuda, ada 4 orang yang akhirnya tergerak untuk ikut. Tapi saudara sekalian, saya rasa 4 orang ini gak mungkin tergerak kalau gak ada sharing dari saya. Kalau gak ada orang yang pertama kali terjun duluan saudara sekalian. Karena gak tahu kabarnya, gak tahu urgensinya, gak tahu kepentingannya, gak lihat ada orang yang berkorban terlebih dahulu. Tetapi saudara sekalian, dengan adanya orang yang berkorban terlebih dahulu, adanya penderitaan, justru penderitaan ini semakin menginspirasi, bukan memadamkan. Nah ini penting saudara sekalian ya. Mungkin kita di dalam kehidupan kita masing-masing dalam menjaga kehidupan kita, dalam menjaga integritas kita. Saudara di tempat kerja harus menjaga integritas sebagai orang Kristen.
Saudara nggak bisa lepasin gitu ya. Saya kalau misalkan di gereja jadi Kristen, kalau misalkan saya di kehidupan sehari-hari saya nggak jadi Kristen. Di rumah saya ya jalani kehidupan secara sekuler aja. Nggak bisa saudara sekalian, itu nempel. Kalau saudara jadi orang Kristen ya itu pasti nempel kemana-mana. Mau di rumah, mau di sekolah, mau di kantor, dimanapun saudara itu identitas akan nempel. Problemnya adalah kita jadi saksi atau tidak gitu kan ya. Nah sambil ketika kita menjadi saksi mungkin kita akan mendapatkan penderitaan. Nah penderitaan ini membawa kobaran api yang menyemangati orang lain atau justru memadamkan. Ini kadang-kadang tergantung sikap kita dan juga arah hati kita. Kadang-kadang saudara sekalian sebagai orang Kristen kita bisa berpikir seperti ini ya. Duh gak enak ya jadi Kristen ya. Saya lihat kompetitor saya semua gak ada yang jujur loh. Terus saya jadi Kristen mesti jujur. Gimana mau untung? Gimana mau menang tender? Gimana caranya? Mana bisa? Semua pakai cara yang busuk ya. Saya mau terus jujur berintegritas seperti ini mau gimana? Oh teman-teman saya semua caranya pakai cara dunia. Oh kalau di sekolah nggak ngomong kasar kayaknya nggak enak ya. Di circle saya kalau misalkan nggak ikut bercandaan mereka kayaknya nggak bisa ya. Kalau saya nggak ikut saya dicemooh ya. Kalau saya nggak ikut cara main dunia dalam dunia kerja saya dianggap orang bodoh. Saudara itu bagian dari penderitaan. Ya, saya mau katakan ya, itu bagian dari penderitaan saudara menjalankan Injil. Dan seharusnya itu menjadi kobaran bagi orang lain yang juga mau berjuang. Karena sebetulnya saya yakin banyak dari kita mau ikut berjuang kok. Tetapi kadang-kadang perkataannya, aduh susah ya, iya memang susah jadi orang Kristen kayak begini. Akhirnya bukannya penderitaan tersebut mengobarkan, menginspirasi, tapi justru memadamkan. Justru seharusnya penderitaan kita itu menginspirasi. Kenapa sih kamu tetap seperti itu? Kamu gak ikut cara main dunia? Kenapa sih kamu gak pakai cara manipulasi? Ya karena bukan itu ya jalan kehidupan Kristus. Karena saya yakin bahwa hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Saya mau untung, saya mau rugi, nama saya mau terhormat atau enggak itu bergantung bagaimana Kristus memberkati saya. Percuma saya untung besar tapi Tuhan gak berkati saya itu percuma. Ini kan menginspirasi orang ya. Tapi kalau misalnya ditanya kenapa sih kamu jaga integritas gitu? Ya karena saya Kristen katanya disuruh begini sih, sebenarnya saya juga gak mau. Ya orang juga gak mau ikut berjuang saudara sekalian, ini malah terpadamkan apinya. Maka marilah kita yang melihat bahwa penderitaan kita itu semakin menginspirasi ya. Bukan berarti kita menderita dan akhirnya mengejar penderitaan, bukan. Bukan juga akhirnya kita mengalami penderitaan dan kita meniadakan kesempatan untuk menginspirasi orang lewat penderitaan ini. Tapi baiklah justru penderitaan yang kita alami itu kita jadikan kesaksian. Sama seperti apa yang Paulus lakukan, dia menjadikan penderitaan ini kesaksian. Kita lihat alurnya sedikit saudara sekalian dalam ayat yang ke-14 ini. Saya bacakan sekali lagi. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada sedikit tahapan-tahapan di sini. Pertama penderitaan terlebih dahulu, pemenjaraannya Paulus, yaitu lalu ada kabar kesaksian tentang Paulus yang dipenjara, lalu ada kepercayaan yang dimiliki oleh orang-orang. Kan orang kalau berani ambil resiko, orang makin berani ya. Saudara kalau misalkan saya ajak nih, Pak Adit mau ikut ke Sibolga Pak? Kalau ada kesempatan, mau ya? Ya. Mau, kenapa? Saya udah duluan ke sana. Kalau belum pernah, mau ikut, belum tentu. Lihat dulu nih gimana. Bapak sendiri udah pergi belum ke sana? Tapi kalau saya sendiri udah pergi, udah berani ambil resiko, yang saya ajak itu bisa lebih percaya. Orang yang sudah ambil resiko duluan pasti akan lebih dipercaya. Begitu juga dengan Paulus. Paulus sudah berani ambil resiko sampai di penjara loh. Seberapa penting kebenaran dia pegang. Di penjaranya juga gak main-main, jadi tahanan militer. Wah kalau begini saya juga mau. Saya semakin yakin apa yang dia pegang itu pasti benar. Maka mereka semakin berani untuk berkata-kata dan juga bertindak. Maka disinilah kita bisa belajar saudara sekalian bagaimana Injil ini maju baik di dalam maupun di luar penjara. Di dalam penjara Paulus mengabarkan kepada orang-orang terdekat istana. Di luar penjara orang-orang yang tahu pelayanan Paulus semakin semangat untuk mengabarkan pelayanan daripada Paulus yang berkenaan dengan Injil. Begitu juga dengan kita saudara sekalian ya. Mari kita coba selidiki, ada orang-orang yang mungkin kita nggak masuk penjara saudara sekalian.
kita mungkin nggak mengalami penderitaan besar, ya. Tapi kita bisa perhatikan baik-baik bagaimana kita tetap bisa membawa kemajuan Injil. Hidup kita ini membawa kemajuan bagi Injil atau tidak sebetulnya ya? Atau justru kehidupan kita ini kehidupan yang semakin memundurkan Injil. Nah, kita perlu berhati-hati saudara sekalian ya. Kita perlu berhati-hati agar tidak menjadi orang-orang yang justru memundurkan Injil. Tapi baiklah kita menjadi orang-orang yang semakin memajukan Injil di dalam kehidupan kita, baik di dalam tindakan kita maupun di dalam perkataan kita. Oke, baik, kita lanjutkan lagi saudara sekalian di dalam ayat yang ke-15 sampai yang ke-17, ini bagian yang kedua. Kalau tadi kita berbicara tentang Injil maju, baik di dalam penjara maupun di luar penjara. Bagian yang kedua ini di dalam ayat yang ke-15 sampai yang ke-17 atau saya bisa katakan sampai ayat yang ke-19, Injil maju baik dengan niat yang baik atau niat yang buruk. Ya. Saya bacakan sekali lagi ya ayat 15 sampai yang ke-17. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Saudara sekalian, di dalam bagian ini dengki dan perselisihan, kata dengki ini kurang menangkap maknanya saudara sekalian. Kalau makna lebih dalam kita bisa lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris mungkin lebih memperjelasnya ya, yaitu ada envy dan juga rivalry. Jadi bukan cuma sekedar dengki dan perselisihan. Dengki itu kan rasa kesal ya, rasa benci. Kita dapatkan maknanya seperti itu. Tapi kalau envy saudara sekalian, ini kan dengkinya campur sama iri ya. Campur sama iri. Ini ada orang-orang yang iri hati dan juga berselisih, menganggap Paulus itu sebagai rivalnya, sebagai musuh. Tapi ini sesama orang percaya. Karena menarik dalam bagian ini saudara sekalian, kita tahu bahwa Paulus ini adalah orang yang sangat tegas ya. Sangat tegas dengan Injil yang lain. Sangat tegas dengan kalau ada orang-orang yang membawa ajaran yang palsu. Wah, Paulus sangat tegas sekali. Kalau ada Injil yang lain, kalau ada ajaran yang palsu, Paulus dengan sangat tegas. Tetapi kenapa di sini Paulus katakan bahwa sekalipun ada orang yang mengabarkan Injil dengan niat yang jahat, aku akan tetap bersuka cita. Berarti saudara sekalian kita dapat suatu nuansa dan maknanya di sini. Bahwa Injil yang diberitakan itu bukanlah Injil palsu. Injilnya benar. Ya. Injilnya benar tapi motivasinya salah. Dan ini mungkin terjadi. Ini mungkin terjadi saudara sekalian. Bahwa ada orang yang melakukan penginjilan, ada orang yang memberitakan Injil tapi niat hatinya jahat. Niat hatinya karena apa? Karena iri dan juga adanya perselisihan. Oh, ini menarik ya. Biasanya orang kalau ada iri dan ada perselisihan mungkin mundur dari pelayanan. Ya. Udahlah, pendapat saya nggak diterima. Udahlah, saya mau ngomong apa juga nggak didengar. Nggak perlulah saya masuk dalam pelayanan. Tapi yang ini, saya iri sama dia. Saya semakin berkobar-kobar. Ya, ini ada beberapa penafsiran saudara sekalian. Salah satu penafsirannya adalah kenapa ada orang-orang yang melakukan pemberitaan Injil karena iri hati dan akhirnya membawa suatu permasalahan bagi Paulus. Karena dia pikir Paulus ini masuk penjara kenapa? Paulus masuk penjara karena pemberitaan Injil. Karena mengatakan Yesus itu adalah raja. Berarti kalau saya mau dia semakin menderita, saya terus kobarkan aja apinya. Dia udah mulai apinya, saya gedein apinya. Hei, kamu tahu nggak? Kristus itu adalah raja loh. Kamu nggak tahu? Itu Paulus sudah beritakan. Kristus itu adalah raja. Dia beritakan ke banyak orang saudara sekalian. Sambil beritakan Injil, sambil berharap makin banyak orang tahu, makin banyak orang istana tahu, makin Paulus akan disiksa. Mungkin ya saudara sekalian ya, skenario seperti ini. Kalau masih kecil skopnya, penderitaannya Paulus juga masih kecil. Tapi kalau beritanya makin viral, penderitaannya Paulus, masalahnya Paulus kasusnya semakin besar. Penderitaannya harus diperberat. Kalau udah viral, penderitaannya lebih berat. Jadi ada orang-orang semacam ini. Tapi Paulus pikir apa saudara sekalian? Yang Paulus pikirkan adalah, gak apa-apa diviralkan, bagus. Gak apa-apa dia pikir bahwa aku akan makin menderita di sini. Mungkin ya kata Paulus ya, biarlah aku makin menderita di sini tapi Injil semakin menyebar.
Oh ini hatinya luas sekali saudara sekalian ya. Hati yang luas sekali. Tetapi hati seperti apa yang tidak luas? Hati yang penuh dengan iri dan juga perselisihan saudara sekalian. Sekali lagi ya, ini di dalam pelayanan yang sama, bahkan di dalam pemberitaan Injil yang sama. Sekali lagi di sini Paulus tidak menentang Injil yang diberitakan oleh orang-orang tersebut. Ya, isi Injilnya nggak dipermasalahkan sama Paulus. Yang dipermasalahkan oleh Paulus apa? Niat hatinya. Niat hatinya. Berarti ada orang-orang sekali lagi yang memberitakan pemberitaan Injil dengan niat yang buruk, niat yang jahat. Di mata Paulus, selama ini membawa kemajuan Injil, silakan mereka lakukan hal tersebut. Tapi mari kita selidiki diri kita saudara sekalian ya. Mari kita coba cek diri kita masing-masing. Apakah ada iri hati, ada perselisihan saudara sekalian di dalam pelayanan? Kalau untuk orang-orang pemimpin jemaat atau rasul seperti Paulus, kalau ada perselisihan, ada iri hati tetapi membawa kemajuan bagi Injil, ya nggak apa-apa. Tetapi bagi orang yang sedang di dalam iri hati dan juga perselisihan, saya rasa ini ada kebahayaan di mata Tuhan. Karena ada niat hati yang buruk, ya. Ada niat hati yang buruk dan ini perlu diwaspadai, ya. Perlu diwaspadai saudara sekalian. Kenapa ya? Kenapa bisa ada muncul orang-orang seperti ini ya? Kenapa ada orang yang terjun bahkan di dalam pelayanan, bahkan dalam pemberitaan Injil sekalipun, tetapi hatinya diisi dengan iri hati dan juga perselisihan. Maka salah satu yang saya bisa katakan adalah ini mungkin bisa berbicara tentang pride. Ini nanti akan disinggung besar tulisannya di dalam surat Filipi ya, berbicara tentang kerendahan hati. Tentang pride, tentang dosa kesombongan saudara sekalian. Tentang butuhnya validasi. Saudara sekalian, urusan pride, urusan kesombongan, urusan harga diri, urusan saya divalidasi, itu adalah urusan yang sangat berkenaan dengan komunitas. Sangat berkenaan dengan di tempat mana sekalian ya. Saudara, kalau misalkan di geng mobil, maka pride-nya itu akan semakin tinggi kalau mobilnya sudah mobil yang bagus, lalu sudah dimodif pakai merek yang terkenal, lalu sudah pakai aksesoris yang bagus. Kalau di komunitas basket, semakin orang tersebut jago di dalam dribbling, di dalam layup, di dalam shooting, maka pride-nya semakin naik. Orang yang main basket gak peduli sama mobil, saudara sekalian, gak peduli. Kecuali dia sambil main basket sambil ikut geng mobil. Maka dia peduli tuh seberapa jago dia main basket, seberapa jago dia bagus mobilnya. Ya. Karena urusan pride ini tergantung dengan komunitas, dengan circle-nya di mana. Kalau orang yang di dalam circle pebisnis saudara sekalian, yang disombongkan tuh apa? Profitnya, cuannya satu tahun ini berapa ya? Naik berapa persen ya? Profit perusahaan saya sudah akuisisi, rencana akuisisi berapa perusahaan ya, perkembangan usaha saya ini seperti apa ya. Kalau misalkan di dalam lingkup saudara masing-masing ya, yang paling dihargai itu apa ya? Karena seringkali kita butuh validasi, kita butuh diakui, kita butuh dipuji untuk menyangga keberadaan kita. Saya ingin merasa berharga. Ya, ternyata kebutuhan hidup manusia bukan cuma sekedar tentang makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Tetapi seperti ada kebutuhan untuk diakui. Masalah ini gak akan selesai. Sekalipun bahkan masuk ke dalam gereja sekalipun. Orang mungkin bisa pikir ya, oh kalau ranah yang suci itu di gereja. Kalau di gereja mau tempatnya orang suci, di sana orang-orang yang sudah baik-baik lah. Oh kalau di luar itu mungkin yang banyak yang hal-hal kotor bisa terjadi. Ternyata nggak juga saudara sekalian, di dalam gereja pun bisa sangat mudah terjadi hal ini. Di sinilah Paulus mengatakan hal ini. Ya. Ada orang yang mengatakan ya kalau misalkan urusan kesombongan, mata duitan, matre begitu ya, untuk di luar mah gampang. Kalau untuk hamba-hamba Tuhan mungkin enggak. Oh salah besar saudara sekalian, salah besar. Jangan pikir jadi hamba Tuhan di gereja itu nggak ada urusan mata duitan, urusan kesombongan. Enggak, saudara sekalian, sama sekali tidak. Sama, semua adalah manusia berdosa. Ya, semua adalah manusia berdosa, saudara sekalian. Bahkan di dalam pelayanan pun bisa sangat mudah iri hati itu bisa muncul. Beberapa kali dalam master kelas Patong memperingatkan, saudara sekalian.
Dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan, yang dibuang oleh Tuhan. Salah satunya adalah iri hati. Kain dibuang oleh Tuhan. Saul dibuang oleh Tuhan. Kenapa? Iri hati. Gak bisa lihat orang lain itu lebih tinggi. Gak bisa lihat orang lain itu lebih maju. Gak bisa lihat orang lain itu dipuji, bukan saya. Bahkan mungkin ada orang yang mengatakan, saya udah lebih mati-matian, saya udah lebih kerja keras untuk Tuhan. Kok dia yang dipuji? Kok dia yang diakui? Wah, gak bisa saudara sekalian seperti ini. Mental seperti ini gak bisa. Kayak iri hati itu kita perlu hati-hati sekalian. Termasuk bahkan di dalam pelayanan. Bahwa gak ada zona yang suci saudara sekalian, bahkan di dalam gereja sekalipun. Ya. Tapi berarti juga tidak ada tempat yang terlalu kotor saudara sekalian di luar sekalipun. Ya. Kalau di gereja bisa terjadi praktek-praktek yang kotor, ya seperti di luar. Tapi sama saudara sekalian. Kita kan sekali lagi percaya bahwa kekuasaan Kristus, kedaulatan Kristus itu melampaui batas-batasan gereja. Bahwa di dalam masuk ke dalam seluruh aspek kehidupan. Maka seluruh aspek kehidupan kita itu perlu dikuduskan, saudara sekalian. Jangan sampai kita di dalam kehidupan kita itu punya rasa ingin divalidasi terus-menerus, perlu ingin orang lain itu lebih rendah dan kita yang lebih tinggi dan kita terus diangkat. Itu nggak boleh, saudara sekalian. Obatnya apa, Pak? Obatnya apa? Maka obatnya adalah sekali lagi Injil. Saudara sekalian, urusan validasi, urusan diterima, urusan diakui, urusan dihargai, itu kuncinya adalah seberapa saudara menganggap Tuhan sudah menerima saudara. Ini kuncinya saudara sekalian ya. Saudara saat ini, hari ini terima baik-baik atau enggak, saya nggak tahu respon saudara seperti apa. Masing-masing biarlah Roh Kudus yang boleh menguatkan dan juga melembutkan hati saudara. Tapi saya mau kasih tahu, kalau hari ini saudara masih belum tergugah, mungkin suatu saat nanti ya, saudara dengar baik-baik. Kalau saudara punya pergumulan tentang validasi, saudara punya pergumulan tentang merasa diri yang rendah, saudara merasa diri tidak dihargai orang, saudara butuh Injil. Dan apa itu Injil? Bahwa Tuhan yang agung tersebut turun ke dalam dunia, menerima saudara yang sebobrok-bobroknya. Tuhan yang paling tahu seberapa bobrok kita, tetapi dia rela mati untuk kita dan menghargai kita, mengangkat kita. Inilah berita Injil, saudara sekalian. Inilah berita yang saya terima dan akhirnya membuat saya damai. Saya tidak lagi menjadi orang-orang yang caper. Saudara, kalau misalnya orang cari validasi itu pasti akan caper. Cari perhatian sana sini. Entah dengan berbagai macam cara saudara sekalian capernya. Kenapa? Karena ingin dipuji, ingin dihargai. Caper. Kapan bisa berhenti caper? Ketika tahu, saya nggak perlu caper-caper terus. Oh, Tuhan sudah perhatiin saya. Saya nggak caper pun Tuhan sudah perhatikan saya. Maka saya bisa konten, saya bisa merasa enough. Disinilah ada rest. Kenapa di dalam Tuhan itu ada tempat perteduhan, saudara sekalian? Karena ketika diterima oleh Tuhan, itu tenang, saudara sekalian. Itu tenang, ada rest. Maka ini akan mengurangi bagaimana adanya iri hati, saudara sekalian. Adanya iri hati. Sekali lagi, saudara sekalian, pelayanan ini nggak gampang. Masuk menjadi orang Kristen ini memang nggak gampang. Tindakan-tindakan kita di luar itu bisa terlihat saleh. Tindakan-tindakan kita itu bisa terlihat saleh sekali. Tetapi kita perlu koreksi hati kita dalam melakukan tindakan-tindakan yang saleh sekalipun. Betulkah niat hatinya baik? Karena di sini Paulus mengatakan, saudara sekalian, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Ini ada orang yang baik. Karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-16, ayat 16 ini seperti di sandwich, dijepit dengan ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-17. Ayat yang ke-16 itu orang yang baik. Ayat yang 15 dan ayat yang ke-17 itu orang yang buruk. Yang 15 orang dengki dan perselisihan. Ayat yang ke-17 kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Orang yang baik memberitakan Kristus karena kasih. Maka dalam pembahasan ini saudara sekalian, maka tidak jauh kita akan bisa mengingat kembali bagaimana penekanan Paulus tentang kasih di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Saya bacakan ya, 1 Korintus pasal yang ke-13. Ayat 1 sampai 3. Saya bacakan.
Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara sekalian, ini salah satu etika kehidupan dan juga etika pelayanan yang sangat amat penting. Dan saya juga sendiri perlu terus diingatkan tentang bagian ini. Itu tentang apa, saudara sekalian? Tentang kasih. Karena mungkin sekali, saudara sekalian, mungkin sekali pelayanan, sikap baik, tindakan baik tidak didasari kasih. So, sekarang di 1 Korintus apa yang Paulus katakan? Sekalipun aku membagi-bagikan apa yang aku punya. Saudara membagi apa yang dia punya kepada orang lain, bukankah ini satu tindakan yang seharusnya tindakan kasih? Tapi ternyata enggak semuanya, saudara sekalian. Bisa ada orang yang membagi-bagikan apa yang dia punya untuk timbal balik. Saya kasih kamu saat ini, nanti kamu satu saat ketika saya jatuh, kamu tolong saya. Oh, saya kasih kamu ini, tapi nanti kalau ada urusan penting, saya akan masuk ke kamu, saya minta tolong bantuan kamu. Bukan karena kasih, saudara sekalian. Bahkan apa yang Paulus katakan, sekalipun aku menyerahkan diriku, tubuhku, nyawaku untuk dibakar. Jadi martir loh, saudara sekalian. Saudara bayangkan, jadi martir tapi nggak ada kasih. Mungkin loh, saudara sekalian, kita mengorbankan diri dengan sedemikian rupa, bahkan sampai membakar diri, tapi bukan karena kasih. Itu nggak ada gunanya, saudara sekalian. Nggak ada gunanya. Sama sekali nggak ada gunanya. Kemarin, saudara sekalian, ketika saya pergi survei, saya sama Pak Hansen itu pergi ke Sambas. Lalu ketika setelah selesai survei di Sambas, saya pulang ke daerah Singkawang, ketemu sama Angki dan juga bertemu dengan pendeta di GKKB, ketemu dengan pendeta Clement gitu ya. Ada satu pertanyaan yang penting sekali yang dia tanyakan gitu ya, yang kembali mengingatkan saya dan juga membuat saya mencerna ulang begitu ya, seberapa penting Kapin ini. Itu dia tanya, ini untuk acara Kapin ini sebetulnya targetnya bagaimana, penjangkauannya itu untuk ke siapa, bagaimana membawa orang itu bisa punya daya tarik ikut dalam Kapin ini. So, saya mulai berpikir ya, iya gimana ya, bagaimana membawa di dalam Kapin orang-orang yang tidak percaya ikut di dalam acara Kapin ya. Kapin kan KKR besar, di lapangan besar, mesti undang orang banyak. Kalau yang diundang sudah percaya, perlu nggak saudara? Kan justru target sasarannya kan ini penginjilan. Untuk orang yang nggak percaya jadi percaya, betul ya saudara sekalian ya. Lalu bagaimana orang yang nggak percaya ini mau datang acaranya? Kalau nggak datang acaranya kan nggak mungkin kena penginjilan. Nah, makanya saya jawab lewat relasi, Pak, lewat persahabatan. Orang-orang yang sudah percaya, dia punya relasi yang dekat, diajaklah orang-orang yang belum percaya ikut acara ini lewat relasi, lewat persahabatan. Dan saya tahu, saudara sekalian, ini nggak akan banyak. Seberapa banyak, saudara sekalian? Di dalam KKR saya nggak tahu presentasinya, saudara sekalian ya, tetapi di dalam bukan KKR ibadah Natal kemarin di Indonesia Arena, mungkin ada orang-orang yang belum percaya Tuhan, mungkin ada orang-orang Muslim yang datang, saudara sekalian, tetapi jumlahnya seberapa banyak? Lalu kalau yang sudah banyak datang itu adalah orang-orang percaya, untuk apa lagi diinjili? Maka saya katakan yang kedua, itu satu, Pak, tapi mungkin jangkauan yang terbesar kita, selain daripada orang-orang yang belum percaya, jangkauan terbesar kita adalah orang-orang yang sudah ngaku percaya tapi belum lahir baru. Itu lebih banyak. Ya, iya betul, Pak. Mungkin banyak orang-orang Dayak ini yang selama ini sudah Kristen tetapi belum lahir baru. Ya, mereka perlu pertobatan kembali, mereka perlu dibangunkan kembali. Iya, betul, Pak. Nah, saudara sekalian, ketika membicarakan ini, langsung direct punya target untuk orang-orang yang kita kasihi yang perlu dipertobatkan. Kasih, saudara sekalian. Sangat mudah, saudara sekalian, untuk saya sekalipun ya menjalankan pelayanan bukan karena kasih. Karena apa? Tanggung jawab sudah diberikan tugas. Soalnya kalau misalkan gembala sidang udah telepon minta saya jadi ketua, mau nolaknya gimana, saudara sekalian? Ya. Mau nolaknya susah kan ya.
pilihannya kalau nggak saya terbatas karena ada jadwal-jadwal pelayanan lain yang sangat penting, itu pun pasti bisa digeser untuk yang lebih penting ini, ya. Atau saya sekarat di rumah sakit, ya. Itu aja alasan saya bisa nolak. Kalau nggak mana bisa nolak, saudara sekalian, apa alasannya? Ya. Karena dia tentu sudah mempertimbangkan juga untuk pilih saya. Nah, ketika saya diberikan perintah semacam ini, mudah saya pikir yang penting tanggung jawab ini beres, selesai. Tahu mungkin saya bisa berandai-andai kalau ini sudah selesai, berjalan bagus, rapi, baik, nama saya semakin baik. Mudah sekali bisa berpikir seperti itu, saudara sekalian. Tetapi coba kalau saya renungkan kembali, apakah saya mengasihi orang-orang yang akan datang ke Kapin ini? Apakah betul-betul saya mengasihi kota ini? Apakah saya mengasihi orang-orang yang perlu dipertobatkan? Keluarga-keluarga yang hancur karena dosa? Orang-orang yang menderita hidupnya karena terus dirongrong dengan hawa nafsu dosanya sendiri? Apakah ada hati dan kasih itu dari diri saya sendiri untuk menjalankan Kapin ini? Kalau nggak ada, saudara sekalian, sama seperti apa yang Paulus katakan, mau saya mati-matian, mau saya sakit-sakit, percuma, saudara sekalian, nggak ada faedahnya. Maka saudara sekalian, saya bersyukur juga ya. Ini kata-kata yang agak aneh. Saya ini kan sedang sakit, saudara sekalian. Saya sakit itu kemungkinan besar karena ada faktor saya kelelahan ya. Seminggu yang lalu kan saya ke Sibolga, tadi foto-fotonya. Sibolga hari Kamis, lalu pulang hari Sabtu di Bali G, Minggu pimpin khotbah KU, Senin PD, Selasa pulang ke Karawaci. Rabu 1 hari di Karawaci, lalu Kamis sudah ke Pontianak dan langsung ke Sambas. Lalu di Sambas kemarin langsung pulang. Wah, ketika di Sambas itu di malam hari udah mulai bersin-bersin. Nah, Pak Hansen udah tahu tuh. Wah, ini gejala-gejala sakit nih. Lalu ketika besoknya bener udah mulai ngerasa nggak enak, saudara sekalian. Terutama dari siang hari, di hari Sabtu siang, hari Jumat siang, saudara sekalian ya. Hari Jumat siang itu sudah merasa mulai sedikit nyeri-nyeri. Nah, perjalanan itu kan dari Sambas sampai ke Singkawang itu kan 2 jam, saudara sekalian. Dari Singkawang ke Pontianak itu 3 jam. Saya udah minum obat yang bisa saya minum, saya pikir ini ampuh, akan menangani problem flu dan juga nyeri-nyeri dan juga demamnya. Ternyata saudara sekalian, ya, apa yang terjadi? Kalau pas berangkat saya ini banyak nanya dan banyak ngobrol sama Pak Hansen, ya, di jalan pulang diam, saudara sekalian. Mau tidur juga nggak bisa. Ya. Saya agak nggak enak sama Pak Hansen. Waduh, dia jangan-jangan jadi ngantuk nih gara-gara saya ngajak ngobrol. Tapi saya mau ngajak ngobrol juga saya lagi pusing gitu. Ya untunglah ketika sudah sampai Singkawang ada Anggi gitu ya. Jadi dia bisa temani sama Pak Hansen. Tapi saudara sekalian, dari Singkawang sampai ke Pontianak 3 jam itu seperti 3 jam saya ditusuk-tusuk. Nyerinya luar biasa gitu. Saya cuma bisa duduk kayak di belakang. Pak Hansen sama Anggi ngobrol pakai bahasa daerah, saya dengerin aja. Saya rasa mereka juga sambil di mobil pikir di belakang itu udah nggak ada orang, cuma ada barang ya. Tapi saya rasa karena mereka tahu saya lagi kurang sehat, jadi nggak perlu diajak bicara, tinggal istirahat aja. Mau tidur nggak bisa, kalau lagi sakit kan mau tidur enak ya saudara sekalian ya. Jadi nggak ngerasain nyeri-nyerinya. Sambil di perjalanan, aduh ini nyeri kapan nih sampai ya. Ini 3 jam kok rasanya seperti 30 jam ya. Mau tutup mata, buka mata baru lewat 1 menit ya. Memang kok di dalam penderitaan waktu itu relatif saudara sekalian. Ya. Waktu jadi relatif. Ya. Padahal kan 1 detik ya 1 detik ya. 1 menit ya 60 detik ya. Tapi entah kenapa 1 menit rasanya seperti 10 jam kemarin di perjalanan. Lalu waktu di perjalanan Angki telepon sama Niko. Terus Niko tanya, Pak di sana ada Pak Adam nggak? Ada. Pak judulnya saya belum tahu Pak. Kasih tahu. Judulnya apa? Pak Angki tanya sama saya. Pak Adam, judulnya apa ya besok? Demi Kemajuan Injil. Sambil duduk, sambil sekarat saudara sekalian, demi kemajuan Injil. Iya. Yeah. Sambil saya tahu, memang ini penyakit untuk saya beritakan demi kemajuan Injil. Yeah. Yeah. Sambil sakit-sakit, tapi ini nggak seberapa saudara sekalian. Ini masih nggak seberapa. Paulus katakan, penderitaanku itu belum sampai mencucurkan darah. Yeah. Belum sampai mencucurkan darah. Sekali lagi saudara sekalian, sekalipun sampai mencucurkan darah, kalau nggak ada kasih percuma.
Maka ini beberapa poin yang kita bisa tangkap. Hal terakhir saudara sekalian yang kita bisa tangkap di dalam bagian ini adalah bagaimana Paulus itu bisa lihat bigger picture. Paulus ini bisa lihat secara gambaran luas, gambaran besar saudara sekalian. Apa yang dimaksud dengan gambaran besar? Paulus tidak terfokus dengan perselisihannya. Paulus tidak sibuk membereskan perselisihannya antara orang yang punya niat buruk ini saudara sekalian. Memang Paulus nanti akan sangat berfokus dengan perseteruan di dalam jemaat Filipi ya. Ini menjadi permasalahan di antara jemaat Filipi. Tetapi Paulus melihat bahwa ada bigger picture yang lebih penting, yaitu kemajuan Injil. Oh, ada orang yang punya niat jahat kepadaku, nggak penting. Ini hal yang lebih kecil dibandingkan dengan hal yang lebih besar, yaitu kemajuan Injil. Ini adalah orang yang tahu prioritas. Sekali lagi ya, orang itu nggak salah doktrinnya, nggak apa-apa ada niat jahat padaku asal Injil terus maju. Ya. Nah kita ini lebih sensitif yang mana? Kita lebih sensitif Injil maju atau kalau ada orang niat jahat sama saya, wah saya langsung tentang. Kalau ada orang yang mau fitnah-fitnah saya langsung tentang. Ini Pak Tong nggak terdistraksi dengan hal ini saudara sekalian. Pendeta Stephen Tong kan selama bertahun-tahun selalu dihujat ya. Ini pendeta nggak ada Roh Kudusnya. Dan seringkali ada yang tanya, Pak Tong nggak coba tanggapi? Nggak usah lah, nggak usah ditanggapi. Gitu. Yang penting Injil terus maju. Injil terus maju. Ini tahu bigger picture, tahu prioritas. Saudara sekalian, sekarang tim Asikasi akan mungkin lebih berfokus menyediakan air bersih di Aceh, Tamiang. Karena melihat ada kebutuhan di sana. Kenapa keputusan ini bisa diambil? Karena lihat bigger picture yang lebih luas. Kalau tim Asikasi hanya berfokus ke satu daerah di Sibolga, tidak lihat ke daerah Aceh seperti apa, keputusannya hanya bantu Aceh, hanya bantu Sibolga. Tetapi karena lihat lebih luas lagi, maka tahu kebutuhannya yang lebih penting tuh yang di mana. Karena apa? Karena lihat bigger picture-nya. Setelah lihat bigger picture-nya, oh di sini lebih butuh lagi. Ini pemerintah bahkan bantuannya masih belum masuk ke sana. Air bersih masih mereka belum dapat. Kita kerahkan ke sana. Tahu bigger picture ya. Tahu bigger picture. Kita nggak mungkin memang punya bigger picture seperti Tuhan, itu nggak mungkin. Tapi kita bisa belajar berdasarkan apa yang Tuhan sudah nyatakan pada kita. Kita belajar melihat seperti Tuhan melihat. Ya. Tapi kan seringkali kita melihat ini seperti naik mobil, saudara sekalian. Kalau kita naik mobil, penglihatan kita akan terfokus ke depan saja. Saya di darat, naik mobil, lihat ke depan apa yang ada di sekitar saya. Ya, sekitar saya. Beda dengan lihat dari Google Maps. Google Maps kan seperti bird eye view sebetulnya. Seperti penglihatan dari atas gitu ya, dari kacamata burung yang sedang terbang. Kalau kita lihat dari atas, makin tahu di depan itu ada apa, mana yang penting, mana yang perlu diperjuangkan. Nah, maka mari kita juga lihat seperti Paulus punya bigger picture. Ya. Tidak terlalu terdistraksi dengan hal-hal yang kurang penting sekali. Ya. Maka kiranya firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita bahwa Injil itu terus maju di dalam penderitaan. Tetap maju di dalam penjara maupun di luar penjara. Injil terus maju, mau baik ada niat baik maupun ada niat buruk. Dan kiranya firman Tuhan ini terus menguatkan kita dalam kita mengabarkan Injil di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami sekali lagi bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kami boleh terima. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dan juga anugerah-Mu ini Tuhan. Tuhan teruslah tegur kami Tuhan jika ada di dalam diri kami yang masih kurang kasih. Tambah-tambahkanlah kasih di dalam diri kami ya Tuhan. Karena tanpa kasih tidak ada satupun yang kami lakukan itu bermanfaat dan juga berfaedah. Tolong kami ya Tuhan, biar kiranya kami boleh terus ditambah-tambahkan kasih-Mu. Tuhan berkati kami juga ya Tuhan untuk kami boleh terus dikuatkan untuk memberitakan Injil-Mu ya Tuhan, baik yang kami katakan, Injil yang kami katakan maupun Injil yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar kiranya Tuhan yang boleh terus pimpin kami dan juga sertai kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.